Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan segera mulai perkuliahan. Silahkan dinyalakan kamera. Baik. Terima kasih. Oke. Nah, hari ini tidak ada tugas dulu gitu ya, supaya bisa bernafas gitu ya, mungkin ya. Nah, kita masih akan bicara terkait dengan materi minggu lalu, yaitu penetapan harga. Nah, harga itu bisa bermacam-macam ya, untuk barang-barang yang kelihatannya itu sebetulnya sama. Nah, hanya saja ada tambahan-tambahan yang menyebabkan harga tersebut untuk tiap produk menjadi berbeda. Sebagai contoh, kalau Anda lihat misalnya otomotif, ya, Agya, Ayla, Avanza, Xenia, dan lain sebagainya, itu mereka punya kelas-kelas. Kalau Avanza misalnya, Avanza yang biasa, ya, yang seri E misalnya, dan yang seri S, dan ada Veloz, itu bedanya apa? Mesinnya sama, bodinya tidak jauh berbeda, ya, suspensinya juga tidak jauh berbeda, tidak ada yang istimewa dalam tampilan gitu ya, hampir sama-samanya, mungkin ada tulisannya SE atau Veloz atau apapun, tapi harga mereka berbeda ya. Jadi itu adalah salah satu strategi untuk menetapkan harga ya, karena sebagian besar perusahaan yang menjual produk, baik produk informasi maupun produk fisik maupun juga menjual jasa, mereka itu punya berbagai segmen ataupun jenis konsumen atau golongan konsumen yang berbeda, ya. Sehingga ketika itu ditujukan pada golongan konsumen yang berbeda, harganya bisa berbeda, tapi juga kemudian fiturnya atau atributnya harus dibuat berbeda supaya ya pelanggan bisa tahu bahwa oh ya itu memang beda. Ya. Nah, di dalam dunia perangkat lunak atau dunia IT, ya, harga yang berbeda ini bisa diberikan atau bisa ditetapkan gitu ya, dibuat berdasarkan versi yang berbeda. Ya. Nah, versi di sini saya tidak bicara mengenai versi 1, versi 2 saja, ya itu ya, tapi juga ada versi-versi yang lain. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai hal tersebut. Ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, ya. Jadi kita akan bicara mengenai penetapan versi. Kalau Anda ingat, ini materi minggu yang lalu ya, sudah ada slide ini. Ya. Ini satu software yang namanya Tableau. Kalau Anda menggemari atau berminat untuk masuk ke dunia data analitik, data science, data visualization, ya, Tableau ini adalah salah satu pemain besar. Di samping tentunya ada Microsoft Power BI dan yang lain-lain. Sorry. Nah, Tableau ini ditawarkan kepada konsumen. Di sini ya, di dalam slide yang saya tayangkan ini tarif atau harganya itu adalah per user per bulan. Ya, jadi dan tentunya itu dibayar selama 1 tahun penuh, jadi 12 bulan. Jadi kalau misalnya $70 itu ya itu per bulan. Jadi tapi kalau mau bayar ya harus kontrak setahun, ya 70 kali kan
$12.700, $840 gitu. Nah, di sini Tableau ini ditawarkan dalam, meskipun ada 4 opsi, tapi itu sebetulnya hanya ada 2. Satu, Tableau yang diinstal pada lokasi atau kantor atau tempat usaha atau rumah juga bisa pembeli. Jadi itu instalasinya ada di pembeli, atau Tableau yang instalasinya ada di si Tableau sendiri, cloud, Tableau online. Dan yang lain ini 3 ini harus diinstal pada perangkat milik pembeli. Ini diinstal di perangkat milik Tableau. Jadi pembeli atau pengguna itu tinggal pakai di sini. Ya, dari sini saja harganya sudah berbeda. Yang Tableau online ini lebih murah daripada yang server maupun yang desktop personal ini, tapi lebih mahal ya, tapi lebih murah dari yang profesional. Ya, kenapa kok lebih mahal kalau Anda lihat dibanding misalnya server gitu ya? Karena Tableau di sini ada selisih $7 itu digunakan untuk ya instalasi, maintenance, setup dan lain sebagainya untuk si Tableau online. Oke. Kemudian untuk versi yang diinstal pada komputer ataupun perangkat milik pembeli itu juga ada 2 versi, yaitu server dan desktop. Desktop juga ada 2 versi, yang personal dan profesional. Nah, kalau Anda lihat fitur-fiturnya ini ya, mungkin tidak terlalu jelas, tapi nanti bisa dibaca sendiri. Ini jelas berbeda. Itulah mengapa harganya berbeda. Ya. Jadi kalau pengen melihat ini, mereka bisa melihat, oh ya, kalau online yang cloud ini misalnya, ya ini kan semua sudah diurusi oleh Tableau, pengguna tinggal pakai. Ya. Nah, maka ya wajar kalau dia sedikit lebih mahal daripada yang server atau yang profesional. Personal. Kalau yang profesional itu ini fiturnya paling lengkap, gitu ya. Ini ada juga versi yang gratis ya, Tableau desktop itu, tapi ya sisi fungsionalitas dasarnya mirip ya, sama, tapi ya tidak sefleksibel yang lain. Ya, jadi konsumen ya membayar sesuai dengan mana yang mereka kehendaki. Kalau mereka tidak punya perangkatnya untuk hosting atau instalasi Tableau, ya mungkin pakai yang cloud. Ini cocok. Kalau mereka mengerjakan proyek yang mungkin cukup rahasia sehingga tidak boleh orang lain di luar perusahaan tahu, mungkin yang profesional atau server ini yang menjadi pilihan. Kalau orangnya itu hanya personal, individual, belajar Tableau ya mungkin ini cukup. Gitu ya. Nih. Nah, kita bisa memberikan harga yang berbeda-beda untuk tiap orang, ya, untuk tiap konsumen. Meskipun kalau kita meyakini bahwa tiap orang itu berbeda kebutuhan dan keinginannya, tiap orang itu unik, tetapi dalam banyak kasus untuk yang namanya produk tidak benar-benar unik. Ya. Keunikan mereka atau atribut yang berbeda dari satu konsumen itu bisa dikelompokkan menjadi yang namanya segmen konsumen. Ya. Nah, segmen itu bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan profesi, bisa berdasarkan penghasilan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini nanti kemudian menjadi sasaran untuk, bukan sasaran, menjadi pertimbangan untuk penetapan harga dan juga penawaran. Anda misalnya, karena Anda itu mahasiswa S1 dan mahasiswa S1 itu pada umumnya belum punya anak, gitu ya. Pada umumnya saya katakan ya. Maka sangat jarang Anda itu akan menjadi sasaran bagi produsen susu formula untuk balita. Jadi sasaran bagi produsen popok bayi misalnya. Nah, tapi kalau Anda itu nanti akan menjadi sasaran misalnya, ya katakanlah misalnya rokok yang ditujukan untuk usia-usia dewasa awal, gitu ya. Produk-produk mungkin seperti kosmetik yang untuk orang-orang muda, ya, fashion untuk orang muda dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengetahui gitu ya konsumen-konsumen ini seperti apa, maka ini butuh informasi mengenai konsumen. Ya.
sumber informasi terbaik itu adalah dari si konsumen itu sendiri. Ya, karena ya Anda yang tahu apa yang Anda inginkan, apa yang Anda butuhkan. Ya. Maka banyak sekali perusahaan berusaha untuk mendapatkan data konsumen ini. Zaman dulu ada yang namanya marketing research. Jadi perusahaan-perusahaan ini melakukan riset terhadap pasar yang dituju atau menjadi pasarnya, menjadi konsumennya. Kalau zaman sekarang, marketing research ini bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan digital ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Google, Facebook. Dengan cara apa? Menganalisis data interaksi Anda dengan sistem. Tokopedia misalnya, begitu Anda berkunjung, Tokopedia itu bisa langsung melihat Anda itu mengunjungi Tokopedia dari mana? Pakai komputer atau pakai gawai gadget ya. Gadgetnya apa? iOS, Android atau yang lain. Jam berapa Anda mengunjungi Tokopedia biasanya? Kategori produk apa yang dilihat-lihat ya. Lalu setelah melihat-lihat apa yang dibeli dan seterusnya. Ya, ini. Cara yang lain juga adalah dengan melakukan komunikasi dengan konsumen. Zaman dulu komunikasi itu adalah konsumen mungkin mendapat survei gitu ya, konsumen mungkin bertanya, kalau konsumen perusahaan besar itu biasanya kemudian diundang untuk acara gathering dan lain sebagainya. Zaman sekarang interaksi itu dengan melalui sosial media ya. Nah, interaksi itu juga bisa terjadi ketika konsumen ini, dan ini biasanya yang terjadi adalah melakukan komplain, keluhan ya. Komplain itu bukan sesuatu yang tabu, haram, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Komplain itu harus disambut dan ditangani dengan baik. Kenapa? Satu, sesempurna apapun produk kita tidak mungkin memuaskan semua konsumen. Pasti ada konsumen yang kecewa, ada konsumen yang tidak suka, dan lain sebagainya. Misalnya ya, ada handphone terbaru, tercanggih gitu, pasti ada keluhan. Kok baterainya cuma segitu? Lah kok layarnya terlalu besar? Nanti orang lain mengatakan layarnya kurang besar. Baterainya terlalu besar, baterainya kurang besar. Memorinya kok cuma segitu? Wah, memorinya berlebihan. Selalu ada seperti itu. Ya. Nah, ketika konsumen itu mengeluh, komplain, tidak puas terhadap produk kita, lah itu kesempatan untuk mengetahui, berkomunikasi. Apa yang menyebabkan mereka tidak puas? Apa yang menyebabkan mereka mengeluh? Dan bagaimana itu bisa dibalik gitu ya menjadi pujian. Ya, keluhan kalau ditangani dengan baik bakal menjadi pujian. Nah ini, jadi ditangani dengan serius. Ya, kalau ada komplain. Ini. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa mengenali konsumen, ya kita kemudian bisa cari tahu konsumen itu akan memilih yang mana dari produk. Ini ada dua pendekatan. Satu itu pendekatan menu, seperti kalau di restoran ya, atau rumah makan. Menu mana yang paling laris? Oh, kalau di restoran ini yang paling laris nasi goreng. Oh, di warung itu yang paling laris ayam geprek. Oh, di sana itu minumannya yang enak. Ya. Jadi ada kita sediakan serangkaian pilihan, konsumen tinggal memilih. Sehingga kita bisa tahu kemudian apa yang paling laris. Nah ini yang sering digunakan juga oleh banyak perusahaan restoran gitu ya, pengusaha restoran, untuk misalnya dengan promo-promo gitu ya, atau dengan menu khusus bulan tertentu seperti McDonald. Tapi biasanya kalau di menjelang hari sekitar hari raya Imlek punya Prosperity Burger, itu hanya keluar pada waktu-waktu tertentu. Nanti kalau sudah lewat ya tidak ditawarkan lagi. Atau misalnya bisa dilihat kalau di pagi hari itu ada di banyak restoran makanan cepat saji itu ada menu sarapan. Ya. Ya, tapi menu sarapan itu tidak akan tersedia di waktu yang lain dan begitu seterusnya. Pendekatan lain itu adalah dengan membuat kita membuat lini produk. Nah ini yang tadi saya katakan di awal sebagai contoh misalnya Avanza E, S, G, Veloz itu apa bedanya? Nah, ini
Ini sebetulnya itu sama, itu satu produk ya. Jadi lini produk itu kelompok produk yang terkait dengan merek tunggal yang dijual oleh perusahaan yang sama. Misalnya ada Microsoft Office itu ada Microsoft Office Student, Home, Profesional, ya kan, Business, Small Business. Apple punya MacBook, itu ada MacBook Air, MacBook Pro ada yang 13, ada yang 16, ya, ada yang 15 dulu, saya nggak tahu 15 masih ada atau tidak. Nah, MacBook Air itu dulu seingat saya ada yang 11, ada yang 13, jadi macam-macam. Itu sebenarnya produknya tidak jauh berbeda, bisa dikatakan secara mendasar itu sama, hanya memang sudah dibuat versi yang berbeda-beda. Ya, oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai merancang lini produk. Ya, jadi lini produk ini memang sengaja untuk golongan konsumen yang berbeda. Ya, misalnya MacBook Air itu untuk orang-orang yang mementingkan portabilitas, orang yang harus pergi kemana-mana, sering bepergian, tapi butuh laptop, maka ada MacBook Air. Ya. Karena ini enteng, ya, tipis, tapi tipis enteng sehingga tidak membebani maupun tidak menyita banyak ruangan untuk penyimpanan ketika harus berpindah-pindah tempat. Tapi juga tentunya ada keterbatasan. Ya, MacBook Air tidak akan sekuat MacBook Pro misalnya. Ya, ini. Demikian juga dengan yang lain. Ya, misalnya ada yang produk untuk konsumen yang berbeda, ya. Misalnya kalau otomotif tadi sudah ya. Nah, dengan menawarkan berbagai produk untuk berbagai golongan konsumen yang berbeda, ini akan memaksimalkan nilai informasi yang disediakan. Tiap versi itu dirancang khusus untuk menekankan perbedaan bagi tiap golongan konsumen. Jadi kalau MacBook Air itu pasti akan ditekankan, ini enteng, tipis, ringan, dibawa kemana-mana. MacBook Pro pasti akan ditekankan kekuatan komputasinya, lebar layarnya, kapasitas media penyimpanannya, dan seterusnya. Ya. Jadi meskipun secara mendasar sama, ada hal-hal yang berbeda yang itu kemudian ditekankan untuk memberikan semacam justifikasi, pembenaran bahwa harganya memang berbeda. Nah, misalnya ya juga ini kalau office itu kalau mahasiswa pilihnya student. Kenapa? Student ini lebih murah daripada yang profesional. Ya. Dan sebagian besar dari Anda itu kalau pakai Microsoft Office kan tidak jauh dari Word, Excel, PowerPoint gitu kan. Cara yang butuh akses mahasiswa secara umum ya, saya tidak bicara mengenai mahasiswa sistem informasi saja, kan mahasiswa secara umum itu kan butuhnya Word, Excel, PowerPoint. Ya. Sangat jarang ada yang butuh akses, sangat jarang ada yang butuh equation dan lain sebagainya. Ini, tapi kalau profesional ya mereka butuh yang lengkap mungkin, gitu ya. Baik. Oke, nah version ini ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itu biasanya adalah di dalam mengenali konsumen, di dalam mereka itu mencoba untuk mengenali konsumen, mereka membuat pengelompokan konsumen terlalu banyak. Mereka berpikir bahwa dengan banyak konsumen dan menyediakan banyak produk itu bisa terserap. Itu tidak. Ya. Sebagai contoh, ini Apple di tahun 1996. Kalau Anda melihat riwayat Apple, Anda tentu tahu bahwa pendiri Apple ada dua ya, Steve Jobs dan Steve Wozniak. Dan ketika Apple komputer itu mulai membesar, Steve Wozniak itu tidak tertarik lagi untuk bisnis. Steve Wozniak itu pada dasarnya seorang programmer, maka dia tertarik lebih ke bidang programming dan dia menjadi tidak aktif. Yang aktif mengelola perusahaan adalah Steve Jobs. Tapi kemudian di satu hari di tahun 92 kalau saya tidak salah, Steve Jobs ditendang keluar dari Apple. Dan itu biasa terjadi. Banyak perusahaan di Amerika Serikat ya, itu ketika mereka menjadi besar dan mulai mengundang banyak investor untuk menanamkan modal,
para pendiri atau foundernya startup ini mulai kehilangan kepemilikan terhadap perusahaan. Ya. Karena apa, sahamnya sudah atau kepemilikannya sudah dibagi dengan orang lain. Dan ketika itu sudah dibagi dengan orang lain, maka si pendiri ini bisa jadi suaranya tidak lagi berpengaruh terhadap perusahaan. Ya. Maka banyak kasus di mana para pendiri itu ditendang. Steve Jobs itu salah satunya. Lalu dulu saya ingat betul ketika Hewlett Packard itu dipimpin oleh yang namanya CEO-nya Carly Fiorina, mereka itu mengakuisisi Compaq Computer. Compaq Computer itu adalah pada waktu itu salah satu produsen PC terbesar di dunia. Kalau sekarang produsen PC terbesar di dunia bukan, ya Compaq sudah hilang lah. Nah ketika akan mengakuisisi itu ditentang oleh anak dari para pendiri, anaknya Hewlett dan anaknya Packard. Tapi karena mereka sudah tidak menjadi pemegang saham mayoritas, suara mereka kalah. Ya, nggak jadi. Dan banyak para founder itu yang sebetulnya tidak terlalu suka ngurusi bisnis. Contohnya Larry Page dan Sergey Brin. Ya, ketika Google sudah cukup besar, mereka kemudian melepas ya, dan CEO-nya diserahkan pada Sundar Pichai. Mereka lebih tertarik berada di belakang layar. Oke, nah kembali ke contoh apa nih? Steve Jobs ditendang. Ya. Nah, ketika setelah Steve Jobs ditendang, Apple itu kemudian dipimpin pada waktu itu oleh John Sculley. John Sculley itu adalah mantan CEO-nya Pepsi. Dia yang membesarkan Pepsi Cola, sehingga bisa mengancam dominasi Coca-Cola pada waktu itu. Nah, di masa kepemimpinan sekali ini, Apple ini kemudian berusaha melayani semua segmen konsumen. Mereka mengidentifikasi banyak segmen konsumen, mereka layani. Hasilnya apa? Ya seperti ini, Anda bisa lihat. Ya, ini bedanya. Misalnya ya, Apple Network Server 700, ini ada Workgroup Server 7250, ada ini bedanya apa? Performa dan power. Network Server 700, 200, 700, ini apa bedanya? Performa 6360, 6400, apa bedanya? Orang bingung, ini ada berapa produk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiap dalam 1 tahun ada 12 produk baru. Ya, dan itu dirilis sepanjang tahun, mulai Februari, Maret, April, Oktober, November. Ini apa ini? Bedanya apa? Orang bingung. Dulu tahun-tahun ini saya juga kalau lihat katalognya Apple bingung, ini bedanya apa tuh? Harganya beda ya. Tapi kalau melihat spesifikasi teknisnya kok kayaknya tidak ada yang beda-beda banget gitu ya. Oke, nah kemudian apa yang terjadi dengan Steve Jobs ketika dia ditendang? Steve Jobs mendirikan 2 perusahaan. Satu, dia mendirikan Pixar. Dan Pixar ini sukses. Pixar ini yang memproduksi Toy Story kalau Anda ingat ya. Nah, Toy Story yang pertama itu adalah film kartun pertama yang diproduksi full digital. Kalau dulu sebelumnya film kartun itu diproduksi dengan cara artis menggambar dan difoto, kemudian itu didigitalkan. Kalau ini Toy Story ini sudah benar-benar mulai proses membuat gambarnya sudah digital, tidak lagi pakai gambar biasa gitu ya, di atas kertas. Nah, dan Pixar ini dibeli oleh Disney. Dan salah satu bayaran yang di dalam transaksi pembelian oleh Disney adalah Steve Jobs sebagai si pendiri Pixar diberi saham. Dampaknya pada waktu itu, sahamnya Disney ya, dampaknya pada waktu itu Steve Jobs adalah pemegang saham Disney yang paling besar. Tapi dia tidak menjadi CEO-nya Disney. Dia tahu bahwa dia bukan orang yang ahli di bisnis hiburan. Oke. Lalu kemudian Steve Jobs mendirikan Next Computer. Next Computer itu adalah perusahaan yang memproduksi komputer untuk kepentingan akademis, ya, scientific. Nah, tidak terlalu sukses sebenarnya Steve Jobs ini di Next ya. Komputernya juga tidak laris-laris banget. Tapi kemudian ada satu yang menarik dari Next ini, yaitu sistem operasinya.
Nah, kemudian pada waktu itu Apple butuh sistem operasi. Mereka berusaha mengembangkan dulu namanya macOS mulai dari 9 ya, versi 8, 7, 8, 9 ya, gagal, tidak terlalu baik ya hasilnya. Mau mulai dari nol lagi butuh waktu lama. Nah, lalu kemudian mereka melihat Next, oh ini bagus nih, gitu kan. Lalu Apple membeli Next. Sama seperti kasus Disney, Steve Jobs diberi saham sebagai pembayaran atas pembelian Next oleh Apple, dan kemudian Steve Jobs menjadi salah satu pemegang saham, dan Steve Jobs berjuang bagaimana caranya dia berhasil menjadi direktur utama Apple lagi, dia kembali lagi ke Apple. Nah, ketika di Apple dan melihat produk seperti ini, Steve Jobs juga bingung, ini apa ini versioning yang sangat buruk, membuat konsumen bingung. Filosofinya Steve Jobs, kalau ini untuk misalnya untuk kalangan IT mungkin tidak membingungkan ya, orang paham, tapi kalangan IT itu berapa banyak sih yang beli? Steve Jobs pengennya Apple itu menjadi consumer product, produk yang dibeli konsumen biasa, orang-orang biasa, ya seperti yang sekarang kita lihat. Maka kemudian Steve Jobs menyederhanakan produknya Apple. Dia kemudian membuat segmentasi itu dalam bentuk matrik 2x2 seperti ini. Ya. Jadi ini tahun 98, 2 tahun kemudian dari tahun 96 itu Steve Jobs menata produknya Apple dan menjadi seperti ini. Nah, salah satu hal yang dilakukan Steve Jobs adalah juga meminta salah satu desainer produk terbaik dunia, Jonathan Ives, untuk merancang produknya Apple. Dan ini hasilnya. Steve Jobs membagi segmentasi itu menjadi 4. Yang pertama berdasarkan mau dipakai di mana, rumah atau kantor. Yang kedua portable atau desktop, bisa dibawa kemana-mana atau diletakkan di meja. Sehingga nanti kemudian muncul 4 lini produk ini. Untuk yang portable rumahan ada iBook, ini yang sekarang bertransformasi menjadi MacBook Air. Kalau portable tapi dipakai untuk di kantoran, butuh kekuatan komputasi yang lebih besar, maka PowerBook. Yang sekarang menjadi MacBook Pro. Ya. Oh, desktop tapi dipakai di rumahan. Nah, muncul iMac, sampai sekarang iMac masih ada. Desktop tapi dipakai di office yang butuh kekuatan komputasi lebih besar. Oh, Power Mac. Nah, ini yang sekarang menjadi Mac Pro. Nah, ini disederhanakan. Lalu juga kalau zaman dulu komputer itu kan tampilannya kalau tidak hitam seperti ini ya krem ya. Maka oleh Steve Jobs ini diberi warna-warna neon, hijau, orange, merah gitu ya, cherry gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga menarik. Banyak konsumen biasa yang tadinya bukan penggemar komputer lalu tertarik untuk membeli karena tampilannya. Terutama di 2 produk ini laris sekali gitu ya. Anda mungkin nanti satu saat bisa menemukan. Dan mulailah Apple menjelajah ke berbagai sisi komputasi masyarakat secara umum sampai kemudian lahirnya iPhone dan iPad. Oke. Contoh dari industri lain untuk versi ini adalah versi hardcover dan softcover untuk kalau buku. Ya. Hardcover itu biasanya lebih mahal dengan kertas yang lebih bagus, lebih berat ya. Dan ini untuk penggemar berat. Hardcover itu ditujukan untuk koleksi yang dipajang. Ya, sehingga bisa dilihat di lemari buku dipamerkan gitu ya. Soft cover itu lebih murah dan itu untuk tipe pembaca yang kalau penggemar hardcover itu biasanya memang mereka kolektor. Ya, soft cover itu lebih kepada yang ya hanya pengen membaca bukunya, tidak begitu peduli bahwa itu dikoleksi atau tidak. Nah, maka Anda bisa lihat ini contoh di Amazon ya, satu buku. Saya kebetulan yang versinya lengkap tuh 50 Shades of Grey ini. Ini ada versi Kindle, versi elektronik. Oh, ada versi hardcover. Kindle ini hanya $6.97. Hardcover itu $26.06. Paperback ini yang soft cover $7.34. Mass market paperback $26 ini lainnya. Dan ada audio CD 28.19. Ya. Bisa dilihat di 3 versi ini berbeda harganya. Hardcover ini untuk yang kolektor, yang ini untuk ya yang hanya ingin baca.
Kindle kalau elektronik. Nah, saya sekarang kalau saya akan beli buku di Amazon, kalau ada versi Kindle-nya saya beli versi Kindle. Kenapa? Karena lebih murah. Anda bisa lihat meskipun ya selisihnya hanya nggak sampai 50 sen ini ya, antara tapi tetap lebih murah. Dan yang kedua, kalau beli buku dari Amazon itu saya biasanya memilih dikirim melalui kantor pos. Meskipun ada pilihan kurir seperti DHL, FedEx, saya tidak mau saya kantor pos. Kenapa? Karena kantor pos itu handal dan sering sekali tidak ada masalah. Ya, saya pernah beli buku dari Amazon, dikirim pakai DHL, 3 hari sampai. Tapi ternyata entah bagaimana orang DHL Indonesia ini tidak tahu atau bagaimana, tiba-tiba saya dikenai biaya. Harga bukunya termasuk ongkos kirim itu 350.000, saya disuruh bayar 500.000 tambahan gitu. Ya. Untuk apa? Untuk ngurus izin ke Kejaksaan Agung. Nah, saya bingung loh, kenapa? Kok harus ngurus izin Kejaksaan Agung? Nah, tampaknya sih kontraktornya DHL Indonesia ini sorry, salah membaca aturan atau bagaimana. Tapi kalau pakai kantor pos, tidak pernah ada masalah. Ya. Nah, hanya saja kalau pakai kantor pos itu bisa 2 bulan baru sampai. Nah, tapi kalau beli Kindle sudah lebih murah, ya begitu pembayaran selesai, langsung itu dikirim ke gawe saya dan bisa langsung dibaca. Dan tidak perlu takut hilang. Kalau misalnya gawe saya rusak atau datanya hilang, tinggal download lagi. Ya. Oke. Nah, dengan kita memberikan konsumen pilihan melalui produk tadi, kita dapat melihat pilihan konsumen. Tiap versi itu berapa yang laku. Ya. Bagi konsumen yang merupakan penggemar berat, mereka bersedia bayar lebih untuk mendapatkan barang secepatnya. Ya. Nah, untuk golongan ini dapat kena harganya lebih mahal. Saya buku hardcover. Dulu zaman Harry Potter itu masih awal baru-baru ya, maksudnya sering muncul judul baru. Itu kalau judul baru muncul tuh banyak yang antri di luar toko buku. Bahkan ada yang kalau di luar negeri itu ada yang mau nginep di luar toko buku supaya bisa dapat kesempatan pertama untuk membeli hardcover. Konsumen lain seperti saya ya kalau mau baca ya nantilah kalau sudah keluar soft covernya ya. Toh nunggu beberapa, biasanya memang hardcover dulu yang keluar versinya baru kemudian soft cover dan jaraknya mungkin agak lama. Tapi ya menurut saya nggak masalah. Kenapa? Ya yang penting untuk saya itu baca ceritanya, baca isinya. Dan nunggu beberapa minggu misalnya itu tidak akan menyebabkan Harry Potter berubah menjadi Lord of the Ring ya. Tidak akan menyebabkan Harry Potter di dalam ceritanya berbeda, enggak sama ceritanya ya. Nah, maka produk yang lebih murah dijual belakangan. Karena yang hardcovernya untuk yang penggemar berat, yang harus punya pertama kali ya, yang gengsinya tinggi kalau masalah itu. Nah, ini juga bisa dilihat ketika Apple mengeluarkan di tahun 2017 ya, 4 tahun yang lalu, iPhone X. Pada saat itu Apple itu juga mengeluarkan iPhone 8 sebetulnya, tapi iPhone X ini dianggap sebagai anniversary iPhone. Ulang tahun ke-10 iPhone ya. Nah, jadi iPhone X ini untuk penggemar yang pengen desain terbaru, teknologi tercanggih, iPhone 8 tuh ya yang biasa saja. Ya. 8 Plus tuh penggemar biasa tapi layar yang lebih lebar. Tidak semua orang itu sanggup beli iPhone X. Dan tidak semua orang juga pengen beli iPhone X. Kenapa? Harganya mahal, $1.000. Ya. Padahal yang iPhone 8 dengan storage yang sama mungkin tidak sampai 1.000, mungkin hanya 600 atau $700. Ya, cukup signifikan selisihnya. Tapi bagi para penggemar Apple yang garis keras, ya iPhone X itu harga mati. Ya. Nah, sedikit agak berbeda kalau dengan di Indonesia ya, banyak konsumen di negara barat itu mereka bisa ganti handphone tiap 2 tahun atau 3 tahun ya. Dan itu biasanya gratis. Kenapa? Karena setiap kali Anda beli iPhone ini disubsidi oleh operator telepon selulernya. Ya. Jadi misalnya Anda beli iPhone katanya sekarang 12 gitu ya. Boleh
nggak usah bayar, langsung bawa pulang. Tapi Anda harus tanda tangan kontrak langganan pasca bayar selama minimal 2 tahun atau 3 tahun. Dan nanti tiap bulan minimal harus bayar berapa. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kontraknya 2 tahun, iPhone atau handphone apapun yang Anda pilih itu menjadi milik Anda. Atau itu bisa ditukarkan dengan versi handphone lain yang lebih baru dan Anda tanda tangan kontrak lagi 2 tahun. Maka biasanya seperti itu. Ya. Bisa dapat handphone baru terus setiap 2-3 tahun karena kontrak. Saya dulu juga begitu ketika kuliah ya. Jadi saya dulu beli Siemens ME45. Tidak perlu bayar. Langsung tanda tangan kontrak, saya bawa pulang 2 tahun kontraknya. Per bulan bayar minimal $40. Setelah 2 tahun ya selesai. Nah, tapi biasanya kalau kontrak seperti itu, handphonenya itu dikunci atau di lock, hanya bisa digunakan pada operator telepon seluler tersebut. Jadi kalau bisa di Indonesia, di Telkomsel ya hanya bisa Telkomsel saja, tapi tidak di tidak tempat lain. Nah dulu ME45 itu, Siemens ME45 ya zaman itu, saya bawa pulang ke Indonesia untuk saya melakukan penelitian. Di Indonesia dia nggak bisa dipasangi SIM dari operator di Indonesia. Lalu saya bawa ke Kejayaan, saya ngomong ke salah satu teknisi dia, tolong dong di unlock gitu ya, 15 menit bayar 30.000 unlock. Maka kalau skema seperti itu di Indonesia mungkin tidak terlalu laku ya, karena nanti sebuah handphone bisa di unlock. Oke. Nah, kita juga bisa merancang versi itu berdasarkan waktu, melihat waktu tunggu. Seperti hardcover tadi, ada kalau konsumen secepatnya mendapatkan barang atau produk baru, ada yang bersedia nunggu harganya turun, gitu ya. Nah, produk dengan versi berbeda dapat dirancang untuk memanfaatkan perbedaan ini. Namun, ya, sebagai konsumen Anda tetap harus rasional. Ya. Contoh yang tidak rasional ini, ya. Kalau dulu saya ingat betul setiap kali ketika harga BBM itu masih dikendalikan pemerintah, gitu ya, semua BBM. Kalau pemerintah mengumumkan nanti malam jam 12 premium naik dari 4.500 ke 5.000, wah langsung pada antri, gitu ya. Motor-motor ini antri ini kalau Anda lihat di gambarnya antri kan banyak motor, padahal ya kalau dilihat sekarang motor tuh berapa liter sih kapasitas tangkinya, selisih per liternya mungkin hanya 500-600 rupiah atau 1.000 lah katakanlah paling ya. Atau ya sudah 2.000, mau ngirit berapa rupiah tuh motor tuh ngisi kan mungkin katakanlah kalau motor bebek ya 4 liter kali 2.000, 8.000 rupiah, selisih menghemat 8.000 rupiah harus antri kayak gini. Apakah itu rasional? Ya. Ini. Nah, tapi informasi itu bisa yang baru, ya, sesuatu informasi yang baru itu harganya bisa mahal kalau di pasar saham. Banyak orang yang bersedia membeli informasi yang paling baru di pasar saham. Maka ini ada terminal ini ya, ini namanya terminal Bloomberg. Ini yang memberikan informasi harga saham real time online. Kalau Anda lihat harga saham di Yahoo Stock atau dimanapun di Google gitu, itu bukan yang real time, itu ada selisih beberapa detik. Dan di pasar saham, selisih beberapa detik itu sangat signifikan. Dalam hitungan mili detik pun harga saham bisa berubah. Dan itu bisa menyebabkan keuntungan atau kerugian. Ya, detik ini naik, detik berikutnya bisa turun. Ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi konsumen dapat digolongkan keinginan mereka mendapat barang informasi terbaru. Kita bisa menerapkan penetapan harga dengan memperhitungkan penundaan waktu. Misalnya, kalau perusahaan kurir, JNE Yes dan reguler. Yes, yakin esok sampai, 24 jam sampai. Reguler, beda. Bisa 3-5 hari tergantung tujuan. Maka harganya beda. Kalau layanan pos, mungkin sudah tidak ngirim surat ya. Biasa, kilat khusus atau MS. Ya. Atau kalau sekarang di zaman digital, pakai Google Drive, Dropbox, gitu ya, OneDrive, gratisan dengan bayar ya beda. Gitu kan. Semakin singkat penurunan waktu, semakin mahal harga yang ditawarkan. Yang lain juga misalnya ini adalah informasi cuaca.
Kalau Anda lihat ke ramalan cuaca di weather.com dan yang lain-lain itu bukan ramalan cuaca yang real time. Ya, bukan kondisi cuaca real time. Ini biasa digunakan oleh nelayan, pelaut, perusahaan maskapai penerbangan. Ya. Karena apa? Mereka harus tahu ketika mereka terbang itu cuaca di sepanjang perjalanan bagaimana. Dan kalau ternyata cuacanya memburuk, apa yang harus dilakukan? Jadi ketika akan berangkat itu pilot sudah tahu sepanjang jalan itu cuacanya bagaimana. Dan kalau ternyata cuacanya buruk, tidak bisa dilewati, apa yang harus mereka lakukan? Alternatif rutenya lewat mana itu sudah dirancang dari awal. Jadi setiap kali pesawat terbang itu pilot sudah pegang banyak informasi. Nah, informasi seperti itu tuh harganya mahal. Ya, oke. Lalu antar muka. Beberapa pelanggan itu bersedia bayar lebih untuk user interface yang lengkap. Ini biaya untuk power user. Kalau user biasa tidak pengen yang ruwet-ruwet, ya sudah harganya beda. Kan? Ada yang advance misalnya, gitu ya. Kalau tidak ya tidak. Kenyamanan, ya. Kenyamanan akses. Misalnya, ini kalau Netflix, kalau Anda tahu itu ada judul-judul yang tidak ditawarkan di luar Amerika Serikat. Ada judul yang hanya ditawarkan di Indonesia, kan? Dan seterusnya. Ini kalau saya perhatikan TV kabel ya, di hub HBO di Indonesia itu mereka menawarkan dubbing bahasa Indonesia atau teks bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya di Jepang, ya ngapain dubbing bahasa Indonesia, gitu kan? Ya. Dubbing itu tidak hanya ada di Indonesia ya, di negara-negara Eropa itu film-film berbahasa Inggris seringkali dubbing dalam bahasa lokal, bahasa Spanyol, bahasa Prancis gitu ya. Kualitas, berdasarkan kualitas, misalnya foto, ya, kalau resolusinya kecil, hanya cocok untuk web, harganya sekian. Kalau medium, harganya sekian. Tapi kalau 4K, ultra high definition, harganya sekian. Ini beda-beda. Kecepatan. Contoh, ada software matematika. Ini software ini untuk ya modeling matematika itu ya. Ini kalau yang untuk versi pelajar itu mereka mematikan fungsi floating point coprocessor pada prosesor sehingga kinerjanya lebih lambat. Ya. Tapi kalau itu yang versi profesional, mereka bisa memanfaatkan floating point coprocessor. Ada juga software yang mereka bisa memanfaatkan multi core. Ya, jadi kalau misalnya satu prosesor ada 6 core itu bisa dimanfaatkan semua. Tapi ada juga yang wah bayarnya hanya satu core kok. Jadi meskipun Anda punya Threadripper dengan 64 core yang dipakai hanya satu. Ya. Nah, yang lain ini IBM Laser Printer seri E, ya, itu mencetak 5 halaman per menit. Sedangkan yang laser printer standar itu 10 halaman per menit. Kenapa kok bisa beda? Karena yang E ini diperlambat. Caranya bagaimana? Di sirkuitnya seri E itu ditanam chip yang menambahkan waktu, delay-nya ditambahi. Ya. Fleksibilitas penggunaan. Saya ada satu software statistik namanya Smart PLS. Ada dua versi ini yang beredar kan. Versi 2 dan versi 3. Versi 2 itu gratis. Ya. Tapi outputnya salah satu kelemahannya adalah outputnya hanya bisa dalam bentuk HTML. Dan versi 3 itu bayar 400 euro. Tapi outputnya bisa dalam bentuk XLS, XML, PDF, CSV, ya, HTML, dan lain sebagainya. Lebih fleksibel. Kapabilitas ini kalau Evernote ya, plus premium dan business beda-beda ya, karena versinya beda. Dan fitur fungsionalitas ini seingat saya software untuk keuangan keluarga ya. Kalau starter itu setahun $35, deluxe paling populer ini dan seterusnya. Semakin lengkap dan komprehensif informasi yang disediakan, harganya akan semakin mahal. Ya. Maka kalau Anda lihat penelitiannya, ada yang namanya jurnal ilmu. Beberapa penyedia itu
tidak open access, itu ya kan sampel artikel 1 atau 2. Yang lainnya lihat abstraknya. Rasanya. Tapi kalau ingin mengakses semua artikel, ya, semakin lengkap, semakin mahal. Gangguan. Kalau Anda mengunduh aplikasi di HP Anda, App Store, Play Store, yang gratis-gratis itu ada iklannya. Kalau nggak pengen iklan gimana? Bayar. Ya. Ini. Lalu juga layanan purna jual. Salah satu alasan banyak orang tidak suka open source itu adalah kata gratis. Ya itu berarti kalau ada apa-apa tanggung penumpang, gitu ya, tanggung sendiri. Tidak ada support. Ya. Anda install Apache, gagal, ya nggak ada orang dari Apache yang menuntun Anda untuk menginstal, harus install sendiri. Anda pakai Ubuntu, crash, ya sudah, silahkan perbaiki sendiri dan berdoa, gitu ya. Software berbayar biasanya ada supportnya, menyediakan manual setidaknya. Manualnya pun juga dalam banyak versi. Ya. Kalau mau bayar lebih, seperti Microsoft itu mereka bisa dapat pelatihan, hubungan via telepon, sertifikasi, ya, konsultasi penggunaan dan lain sebagainya. Dulu ketika saya jadi kepala lab di Fakultas Ekonomi, kami membeli Blade server ya pada waktu itu tahun 2006 itu pertama kali di Jogja ada yang pakai Blade server. Harganya 600 juta. Ya. Itu datang dalam bentuk komponen lepasan gitu. Nah, lalu mereknya Hewlett Packard. Lalu si Hewlett Packard ini dari Jakarta mengirimkan 2 teknisinya dengan flight pertama dari Jakarta dan sampai ke kampus. So, mereka yang merangkai Blade server itu menjadi server yang utuh siap digunakan dan beserta ngajari. Ini. Nah, kalau beli rakitan ya nggak bisa gitu kan. Layanan purna jual. Oke, saya juga akan cerita contoh yang lain. Kadang kalau kita itu membeli satu produk, kita jangan hanya terpaku pada harga belinya. Lihatlah layanan purna jual ini. Karena layanan purna jual itu biasanya mahal. Ya. Dulu kalau Anda lihat di Anda pernah datang ke kampus gitu ya. Kalau Anda pernah menggunakan komputer di laboratorium Anda bisa melihat bahwa kalau TI itu komputer di labnya kan sebagian besar seingat saya ya, kalau saya tidak salah, kalau saya salah tolong dikoreksi, itu komputernya Rakita, tidak bermerek ya. Atau kalau mereknya ya nggak tahu apa. Tapi kalau di Fakultas Ekonomi kami sengaja menggunakan yang Hewlett Packard. Nah, pada waktu itu ketika saya jadi kepala lab mengganti komputer di lab ya, dari Hewlett Packard lama ke Hewlett Packard baru. Pada waktu itu satu set komputer lengkap dengan monitor LCD zaman itu ya tahun 2007, keyboard dan sebagainya itu harganya 5 juta rupiah satu unit, itu rakitan. Hewlett Packard yang saya beli yang fakultas beli bukan saya beli, itu harganya 7 juta rupiah CPU-nya saja tanpa monitor, 7 juta, selisih 2 juta loh ya. Nah, tapi Hewlett Packard itu garansi 3 tahun, sedangkan yang komputer rakitan yang saya beli untuk pribadi itu garansi toko, garansi teman ya. Nah, kalau ada rusak-rusak yang Hewlett Packard bisa tinggal nelpon ke service centernya, mereka akan datang menjemput unitnya ya, dibawa untuk direparasi. Dan kalau sedang ada komputer nganggur di tempat mereka, komputer nganggur itu kan dipinjamkan ke fakultas untuk supaya tidak mengganggu kegiatan akademis ya. Dan itu berlangsung 3 tahun. Ada yang rusak komponen, ganti. Bermasalah, ganti. Pokoknya tutup mata, beres. Jadi 3 tahun tidak pernah mikir. Komputer yang saya beli untuk pribadi itu 5 juta rupiah, 2 tahun kemudian sudah harus ganti. Karena ya rontok lah. Ya. Pada akhirnya komputer yang saya beli tahun 2007 itu, ketika saya jadi kepala lab, itu baru diganti tahun 2014. Jadi 7 tahun baru diganti. Sehingga 7 juta dibagi 7 tahun, per tahunnya hanya 1 juta. Dan komputer yang saya beli untuk pribadi itu 5 juta 2 tahun. Per tahun 2,5 juta. Jadi kalau dihitung totalnya, mana yang lebih murah? Yang Hewlett Packard.
Meskipun harga belinya lebih mahal, 7 juta rupiah. Daripada ya 5 juta rupiah. Ya, tapi jangka panjang. Nah, ini konsep yang disebut sebagai total cost of ownership. Jadi kalau Anda akan beli barang-barang yang signifikan, mobil, komputer, gadget gitu ya, perhatikan itu. Ya. Jangan sampai lebih murah sedikit, tapi baru 2 bulan sudah rusak. Harus ganti dan lain sebagainya. Jadi harga dan kualitas itu harus disesuaikan. Ya, dimensinya misalnya penundaan waktu. Sabar, tidak sabar harganya lebih mahal. Antar muka, biasa dan yang advance. Advance lebih mahal. Kenyamanan, dipakai di rumah atau kantoran. Yang kantoran itu biasanya lebih mahal. Karena apa? Supportnya lebih bagus. Dan di kantoran itu biasanya dipakai orang banyak. Ya. Kualitas yang biasa dan profesional lebih mahal. Kecepatan, biasa atau kilat, lebih cepat lebih mahal. Formatnya, soft copy atau hard copy lebih mahal, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi, supaya produk yang dasarnya sama, tapi kemasannya atau atributnya tambahannya itu berbeda, itu bisa dijual dengan harga yang berbeda. Coba lihat kalau layanan kurir ya, atau pos. Biasa dan kilat itu prosesnya sama. Barang diterima, dikirim ke tempat tujuan, diantarkan ke penerima. Sama. Ya. Hanya kalau yang kilat tuh mungkin pakai pesawat, yang tidak kilat pakai truk atau kapal. Seperti itu. Nah, kemudian sering sekali kita juga melihat ketika satu produk premium diluncurkan dengan harga mahal tentunya, beberapa waktu kemudian produk yang tidak premium diluncurkan dengan harga yang lebih murah. Nah, contohnya apa? Apple dulu pernah mengeluarkan Apple SE, ya, yang warna-warni itu, iPhone SE, sorry. Sekarang Samsung juga mengeluarkan Galaxy S Lite, di mana spesifikasinya lebih rendah, harganya juga lebih rendah. Nah, tapi ketika diluncurkan produk non-premium ini, ya, kita harus memperhitungkan konsumen kita yang premium. Jangan sampai mereka justru lari ke produk yang lebih murah. Contohnya apa? Ini pisau cukur Gillette Factory ini bagus kalau nyukur halus gitu ya. Tapi harganya mahal banget. Terutama cartridge pisau cukurnya itu. Nah, kemudian rame-rame orang ganti ke Gillette Vector. Gillette Vector tuh belinya saja hanya mungkin nggak sampai 20.000. Pisaunya juga ya nggak sampai 20.000. Ini pisaunya bisa sampai di atas 50.000, hampir 100.000 bahkan. Ya. Padahal ya kegunaannya sama. Ya. Hasilnya tidak jauh berbeda, makanya pindah ke vektor. Ya. Karena apa? Fungsi alat cukur itu ya untuk mencukur. Kelihatan bagus, warnanya baik, desainnya unik, itu enggak. Terus sebagian besar orang tidak berpengaruh. Ya. Karena siapa sih akan bercukur di muka umum untuk bilang, wah bisa cukurnya bagus, ya nggak ada. Ya. Gitu. Nah, maka kemudian prinsip untuk menetapkan harga itu ya setelah minggu yang lalu kita bicara menetapkan harga dan sekarang mengenai versi itu ada sebenarnya Goldilocks pricing. Bagi yang belum pernah baca cerita Goldilocks nanti dibaca ya. Goldilocks itu dihadapkan pada 3 porsi makanannya. Ini terlalu besar, ini terlalu kecil, ini yang pas. Demikian juga dengan harga. Jangan terlalu tinggi, nanti nggak ada yang beli. Jangan terlalu rendah, nanti juga nggak ada yang beli. Ya. Orang kalau lihat barang tertentu dengan harga terlalu rendah, malah mikir. Ya. Teman saya tuh beberapa kali beli komputer online tertipu. Komputer yang di pasaran harga 5 jutaan ditawarkan 2 juta. Dia bayar, ternyata tertipu. Jadi terlalu rendah juga kita harus waspada. Harganya pas. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu untuk segmen tersebut. Ya. Oke. Juga kita melakukan bundling. Ya. 2 atau lebih produk ditawarkan dalam satu kemasan, satu harga. Ya. Misalnya dulu saya pernah beli, ketika saya sekolah itu beli printer all in one itu ya, bisa scanner, bisa printer, bisa fotokopi, bisa faksimal, sekarang faksimal.
itu dibanding dengan kamera digital. Kamera digitalnya merek Packard sih. Kan hanya 2 megapiksel, tapi ya zaman itu sudah lumayan. Itu kalau dengan kamera harganya $345. Tanpa kamera justru harganya menjadi $350, selisih $5. Ya, ini. Jadi itu dibanding dan dikasih diskon supaya kameranya laku, itu aja sih sebetulnya. Ya. Anda mungkin juga pernah melihat produk bundling ini, misalnya beli minuman ringan ada bonus makanan kecil, beli sabun cuci bonusnya pelembut gitu kan. Nah, seperti itu yang sering. Jadi di bundling. Itu bundling itu kalau dibeli dalam satu kemasan, satu paket gitu lebih murah daripada kita beli sendiri-sendiri. Ya, beli sabun cuci sendiri, pelembut sendiri, harganya justru lebih murah bundling. Ya. Contoh lain bundling itu adalah MS Office. Anda itu bisa sebenarnya beli Word saja, Excel saja, PowerPoint saja. Tapi kalau itu dijadikan satu menjadi Office, harga jatuhnya akan lebih murah. Ya. Nah, dan juga meskipun nanti Anda itu hanya butuhnya Word, lalu kemudian Anda beli Office, dapat Excel dan PowerPoint, Anda akan tertarik untuk belajar nih, mencoba-coba Excel itu apa sih, PowerPoint itu apa, gitu. Sehingga diharapkan nanti menjadi semakin terjerat gitu ya oleh produknya Office ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Untuk penetapan versi. Jadi kuncinya untuk melakukan penetapan harga, satu, Anda harus tahu betul biaya yang harus Anda keluarkan untuk menghasilkan barang tersebut berapa. Dua, kenali konsumen. Ya. Steve Jobs itu dulu tidak selalu berhasil. Ya. Dulu Steve Jobs itu mengeluarkan produk yang namanya Apple Lisa. Itu adalah komputer pertama yang dilengkapi dengan graphical user interface dan mouse. Multimedia. Tapi karena pada waktu itu harganya terlalu mahal, nggak ada yang mau beli. Dan pada waktu itu komputer belum menjadi barang kebutuhan sehari-hari seperti sekarang. Komputer itu masih menjadi barang mewah. Jika orang mikir, ngapain beli mahal-mahal kayak gitu untuk komputer? Kalau nanti hanya untuk ngetik. Ini grafis dan nggak butuh grafis, orang nggak butuh. Nah, maka kenali konsumen. Ya. Ya, setelah itu Anda bisa menetapkan harga berapa yang akan Anda sematkan kepada produk Anda dengan konsumen tersebut. Ya. Nah, dan harga itu juga sering sekali mencerminkan kualitas maupun juga produknya itu apa. Mungkin Anda pernah mendengar lalu John, ada orang naik becak gitu kan. Naik becak Pak dari sini ke mana gitu kan. Tukang becak mengatakan 10.000 ditawar. Jangan 10.000 lah, 4.000 ya. Hanya setelah tawaran tersebut disepakati 5.000. Lalu orang pengemudi becaknya ini mengemudikan becaknya ugal-ugalan. Gitu kan. Penumpangnya protes, Pak jangan ugal-ugalan nanti kecelakaan gitu kan. 5.000 kok mau minta selamat gitu kan. Nah, itu hikmahnya adalah ya harga itu akan mencerminkan kualitas. Pada umumnya ya, untuk barang-barang tertentu mungkin tidak. Sehingga ya kalau memang kita akan menyasar konsumen tertentu, kita juga harus memikirkan hal tersebut. Ya. Termasuk nanti bagaimana cara kita menawarkan produk. Cara menawarkan produk ala Avanza, Innova tidak akan bisa digunakan untuk orang-orang yang akan membeli Ferrari. Ya. Ini, meskipun kadang-kadang jika kondisinya itu
memaksa, ya penjualannya juga strateginya bisa dianggap ya. Contohnya ya, Anda lihat Pizza Hut. Sebelum pandemi, Pizza Hut itu terkesan sebagai resto keluarga menengah ke atas. Tapi begitu pandemi, ya, yang datang ke resto Pizza Hut menurun, maka Pizza Hut ditawarkan di pinggir-pinggir jalan dengan harga yang lebih murah, ya kan? Ya nggak apa-apa kalau itu memang strategi yang mereka inginkan. Sekarang tinggal tergantung Anda maunya apa. Nah, maka biasanya tiap perusahaan itu akan punya lebih dari satu produk. Ada produk yang ditujukan untuk sasaran pasar menengah ke atas misalnya, ada yang menengah, ada yang menengah ke bawah, ada yang Anda lihat saja pabrikan mobil itu, ya. Toyota itu punya untuk yang Agia Ayla untuk yang murah-murahan. Kemudian mereka punya deretan Innova, Vios dan lain sebagainya untuk yang menengah. Untuk menengah ke atas mereka punya Altis, Camry, ya, dan juga Alphard gitu ya. Untuk yang kaya banget mereka punya Lexus dan lain sebagainya. Jadi memang untuk tiap segmen itu dilayani. Sama seperti Microsoft juga. Untuk student, sekolahan, ya berikan versi student. Untuk yang rumahan, berikan versi home. Untuk yang kantoran, berikan versi profesional. Dan harganya berbeda-beda. Itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada yang perlu diklarifikasi mungkin? Oh ya, nah begini. Saya tidak tahu apakah dari kelas ini atau tidak, tapi ada beberapa mahasiswa yang menghubungi saya secara langsung terkait dengan presensi perkuliahan tatap muka seperti ya video meeting seperti ini. Untuk setiap kali kita melakukan video meeting, saya itu mengambil data kehadiran Anda itu melalui Microsoft Teams. Jadi ada lognya. Itu yang saya unduh dan itu yang saya jadikan dasar untuk memasukkan presensi Anda ke sistem. Jadi Anda bisa lihat Anda dianggap hadir atau alpha atau apa. Gitu. Nah, tapi kemudian ternyata ada beberapa mahasiswa yang entah kenapa tidak tercatat. Meskipun mahasiswa tersebut hadir. Saya ada kasus di akuntansi sih, ya. Ketika saya unduh lognya, karena kemudian kelasnya itu isinya hanya 10 orang, ya, jadi saya tahu persis. Saya unduh, lalu saya masukkan ke sistem, ada satu nama mahasiswa yang tidak hadir. Padahal mahasiswa itu ketika kuliah, saya minta mengerjakan soal, dan dia mengerjakan. Jadi saya tahu persis bahwa dia memang ada, datang, ya, hadir, ikut video meeting Microsoft Teams. Nah, kalau kelas Anda ini kan jumlahnya banyak ya, jadi mungkin saya ya tidak bisa melihat satu persatu apakah Anda hadir atau tidak. Saya mengandalkan catatan dari Microsoft Teams. Jika ternyata Anda itu hadir, tapi tidak tercatat di dalam presensi alpha, ya, segera hubungi saya. Dengan memberikan bukti, misalnya screenshot dari sesi video meeting ini, ya, nanti akan segera saya koreksi. Tapi tolong secepatnya, karena kalau saya tidak salah, catatan presensi itu hanya bisa diubah 3 hari dari tanggal kuliah. Jadi kalau misalnya Anda hari ini kuliah, besok dicek ya, Anda dianggap hadir atau tidak. Kalau tidak, segera hubungi saya, berikan screenshot, nanti akan saya koreksi. Kalau sudah lewat 3 hari nggak bisa dikoreksi seingat saya. Ya, jadi itu ya. Silahkan nanti ya mengecek dan kalau ternyata ada masalah, Anda hadir tapi tidak tercatat, hubungi saya. Oke? Itu untuk yang video meeting ya. Kalau yang untuk yang sinkronus lah. Kalau yang asinkronus ya berdasarkan pengumpulan tugas di Microsoft Teams seperti yang lalu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian kuliah kita hari ini ya. Sampai jumpa perkuliahan minggu depan.